Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan Anda. Kali ini kita tidak akan bermain ML karena sudah sering nge-streak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Wow, ya tentu belajar. Sadarlah guys, skill pas-pasan mau naik rank. Ya bercanda ya guys. Adapun pembuatan video kali ini bertujuan untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah saya, yaitu pembelajaran BI di sekolah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan strategi dan model pembelajaran. Oh iya, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya yaitu Heristo Ngodu. Dia akan memaparkan materi pertama. Mohon untuk disimak baik-baik. Bagian A, pendekatan strategi dan model pembelajaran. Pertama, pengertian pendekatan strategi. Pendekatan menurut bahasa berarti proses, cara, atau pembuatan mendekati. Dalam bahasa Inggris, pendekatan diterjemahkan dari kata approach. Kata approach ini sendiri mengandung arti a way of beginning something, yang artinya cara memulai sesuatu. Dengan demikian, pengertian pendekatan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai cara untuk memulai pembelajaran. Lebih dari itu, pendekatan dapat diartikan seperangkat asumsi mengenai proses pembelajaran. Secara etimologi, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa dengan siswa. Sedangkan strategi pembelajaran diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dicapai secara efektif dan efisien. Bagian 2, ada pengertian pembelajaran. Model pada hakikat merupakan visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Komarudin berpendapat bahwa model dapat dipahami sebagai: yang pertama, suatu tipe atau desain; kedua, suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; yang ketiga, suatu sistem asumsi, data-data, dan informasi-informasi yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu objek atau peristiwa; yang keempat, suatu desain yang sederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan; yang kelima, suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner; yang keenam, penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya. Dalam konteks pembelajaran, sebagaimana diungkapkan Sukma Dinata, bahwa model merupakan suatu desain yang menggambarkan suatu proses rinci dan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik berinteraksi sebagai terjadi perubahan atau perkembangan pada diri peserta didik. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi terkait materi. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran expository, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik, dengan maksud agar peserta didik itu dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Kemudian ada strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry itu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah.
Pembelajaran berbasis masalah itu juga dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah. Kemudian ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi ini strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir peserta didik. Ya, dalam pembelajaran ini materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik dibimbing untuk proses menekankan sendiri konsep, proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus menerus dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Kemudian tadi kan sudah strategi pembelajaran, sekarang ada model pembelajaran. Itu contohnya seperti pembelajaran model PAKEM. Pembelajaran model PAKEM itu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, untuk membuat peserta didik senang dalam belajar, maka guru harus memfasilitasi peserta didik dengan berbagai media yang mendukung pelajaran tentunya, misalnya dengan media komputer, LCD, atau media lain yang memungkinkan peserta didik untuk senang dalam belajar. Kemudian ada model pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran ini menekankan kepada kerjasama antara peserta didik di kelas. Banyak model pembelajaran yang bisa dilakukan dalam rangka pembelajaran kooperatif. Misalnya model diskusi kelompok, diskusi kelas, team game, model jigsaw, learning together, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah pembelajaran afektif, yaitu model pembelajaran yang menekankan tumbuhnya sikap pada diri peserta didik dari proses pembelajaran. Oke teman-teman, sekian saja materi dari kami. Untuk kurangnya materi kami mohon maaf, karena kami masih belajar, yang harus belajar lagi, ya, yang harus menuntut ilmu lebih dalam lagi. Sehingganya ketika ada kekurangan di dalam, kami memohon maaf, dan ketika ada kelebihan di dalamnya dan bermanfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Surya Alif Kaputra Dawud undur diri mewakili teman saya Risto Adu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.